sudah rukuk berarti belum dikatakan tegak. Jadi berdiri setelah rukuk itu berdiri dalam keadaan tegak. Habis tegak nanti ada rukun selanjutnya, tumanina. Maksudnya kalau seandainya dia rukuk, dia habis rukuk dia berdiri belum tegak, kemudian dia sudah sujud, nah berarti nggak sah rukunnya. Rukun apa? Rukun tumaninahnya. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi makanya kalau kita lihat imam sholat yang cepat-cepat itu bulan Ramadan, itu walaupun dia cepat tetapi dia tegak dulu berhenti sejenak, tak bertelah merukuk lagi, walaupun dia cepat tapi dia sesuaikan. Kalau kita perhatikan secara detail, kana 'alaiha qabla ruku'ihi min qiyami qadrin wa qu'udin 'adlin al-qiyam. Dia ukuran berdirinya itu waktu dia sebelum ruku kan dia berdiri tegak, maka setelah dia ruku juga harus kembali seperti semula berdiri tegak. Nah, makanya pas berdiri semula ini ada yang mengatakan sebagaimana yang permulaan. Kita tinggal kemarin ada pertanyaan, makanya saya sampaikan di sini. Berdiri seperti mana semula? Sedangkan semulanya kita berdiri itu begini. Makanya ada orang sebagian sami Allahu liman hamidah. Kenapa? Permulaan kita berdiri itu seperti ini. Diikuti semuanya. Padahal kan kalau secara umum kita intinya berdiri saja. Adapun yang seperti ini demi menjaga tangannya biar tidak goyang-goyang. Karena terkadang ini habis goyang-goyang begini langsung begini. Nah, bisa lebih lagi tuh. Habis goyang-goyang begini langsung begini. Atau perbaiki sombongnya. Nah, terkadang ini tidak terasa hal sepele ini tapi bisa membatalkan salat. Kenapa? Karena sudah pergerakan sudah lebih 2 kali. Dan lebih 2 kali 3 ke atas batal. Wastaminu dan yang ke-8 at-tuma'ninatu fi al-i'tidal, yaitu tumanina dalam i'tidal. I'tidal diam sejenak, habis itu baru sujud. Jangan langsung sujud saja. Belum lurus sudah sujud. Wattasi'u dan yang ke-9 as-sujudu marrataini fi kulli raka'atin. Sujud 2 kali dalam setiap 1 rakaat. Sujud. Wa aqalluhu minimalnya sujud mubasyaratu ba'di jabhatihi al-musalli. Minimalnya sujud itu ininya sentuh di bawah. Minimalnya itu. Ini ada penjelasannya. Wa mawdi'u sujudihi minal ardi aw ghairiha. Tempat sujudnya itu di bumi, maksudnya di sini. Jangan tempat sujudnya ada contoh lantai-lantai di sini, ada di situ dia enggak. Tapi harus yang rata di bawah. Wa akmaluhu dan paling sempurnanya sujud ayyukabbira lihawihi disujud. Jadi ketika masih berdiri takbir Allahu Akbar bila rafi yadayhi dengan tanpa mengangkat tangan. Jadi pas mau sujud tidak begini Allah tidak langsung saja. Tidak perlu angkat tangan. Bila rafi yadayhi wa yadha'u badaihi thumma yadayhi. Jadi ketika sujud meletakkan ininya dulu, kakinya ini dulu, kemudian tangannya, thumma jabhatahu, kemudian ininya, wa anfahu, kemudian hidungnya. Jadi ini dulu tangan, ini baru hidung. Kemudian di sini dikatakan mana salahnya tadi saya baca tidak boleh kan ininya sampai ini juga sampai, tidak boleh ininya sampai ininya tidak. Karena yang itu tidak boleh itu, makanya dikatakan jamaah haji. Ini harus apa? Makanya kalau kita pakai sorban begini, sebaiknya kita angkat. Nanti habis sholat turun lagi. Atau pakai sorban, biasanya pakai sorban sampai di sini dia sudah diangkat sedikit. Setidaknya ini tidak bisa cukup. Ada di sini. Wala yakfi wad'ahu wahda. Tidak, ini kan 1 2 ini.
Tidak boleh tidak boleh ini saja, harus ini. Kalau ini saja boleh, ini walaupun tidak. Tadi sujud. Nah, kemudian at-tumakninah yang ke-10 adalah tumakninah. Ayat sujud di dalam sujud. Jadi sampai di semuanya. Bihaitsu yanalu mawdi'as sujud fi qadri ra'sihi. Jadi sujud ini beratnya kepala ini sampai dia terasa di sini. Jadi kalau seandainya di kapas kita sujud ada bekas cekungannya, ada bekas cekungan. Jadi berat di kepala ini betul-betul disandarkan ke lantai. Wala yakfi imsasu ra'si mawdi'a sujudihi. Tidak cukup kalau orang cuma meletakkan saja. Jadi diletakkan begini saja tanpa meletakkan beratnya semua ke lantai. Misalnya kita pasrah dalam lantai itu, tidak kita tahan kepala atau tidak. Bal yatahamalu bihaitsu law kana tahtahu qutnid. Kalau seandainya ada kapas di situ, dia sujud di situ, kapasnya akan jadi tikung. Jadi tentara kalau dia tindis, dia apa namanya? Tapi jangan dikasih bunyi juga, biar ada tandanya. Tidak ada hitam, dia kasih bunyi begini emang tidak. Tapi dia betul-betul menaruh kepalanya langsung di atas kapasnya. Kibasin karena ada tekanan dari atas. Wa dhahara atharuhu, dan jelas bekasnya ala yadin di tangan, lau furidat tahtahu. Kan jadi ya tadi saya jelaskan itu, kalau ada ini ada kapas kita sholat kemudian ada bekasnya itu karena ada dorongan dari atas dan jelas bekasnya. Kemudian yang ke-11 al-julusu baina sajadataini, duduk di antara dua sujud. Fi kulli rakatin, di dalam setiap rakaat, sawa'un shalla qa'iman aw muttaji'an, sama saja salatnya itu berdiri aw muttaji'an atau tidur baring, salat baring. Wa aqallu sukunin ba'da harakah a'dha'ihi wa akmaluhu. Wa aqallu sukunin, minimalnya sukunin diam ba'da harakat, setelah bergerak. Jadi duduk di antara sujud itu berapa lama? Apakah harus lama? Tidak, minimalnya diam. Pak, dengan diam semuanya anggota tubuh. Wa aqallu sukunin ba'da harakat, diam setelah bergerak. Bergeraknya anggota tubuh. Wa akmaluhu, sedangkan sempurnanya az-ziyadatu ala zalika, dia menambah waktunya seperti melebihi tadi, bidu'ai, dengan doa Allah rabbi fihi, yang akan dijelaskan setelahnya. Falau lam yajlis baina sajadataini bal sara ila julusin aqsa. Kalau seandainya dia tidak sujud dan tidak berdiri dua sujud, hanya bansur dan dia menjadikan ila julusin aqrabu, mendekatinya. Jadi contoh dia sujud begini, ditutup, belum tegak toh, kemudian langsung sujud lagi. Itu kan belum menjadikan sebagai sujudnya. Sujud itu harus tegak, duduk begini. Tidak sah juga. Lam yasihan, maka tidak sah. Wasanya asyarah, dan yang ke-12 at-tumakninah fi, tumakninah di dalam sujud. Nah, tumakninah setelah tadi diam sejenak, duduk diam sejenak lagi. Wasanya itu asyarah, dan yang ke-13 julusul akhir, duduk yang terakhir. Ayat alladziyya kubu as-salam, yang diiringi dengan salam, duduk ayat akhir. Warabi'u
Jadi duduk dengan tahiyat akhir itu beda rukun. Duduk satu rukun, tahiyat akhir satu rukun. At-tasyahhudu fihi. Tasyahud di dalam duduk. Tahiyat akhir. Wa aqallut tasyahud, minimalnya tasyahud. Ini bacanya at-tahiyatu lillahi salamun alaik ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan harus diikutkan wanya. Jangan sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tidak ada wanya. Harus ikut wanya juga. Wa asyhadu. Nah, terkadang kita saking buru-burunya wanya hilang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hilang wanya. Bisa di situ. Aku bersaksi kepada Allah dan salawat dan salawat itu salah satu rukun yang beda. Jadi bukan tahiyat satu rukun, salawat satu rukun. Dulu satu rukun, tahiyat satu rukun, salawat satu rukun. Jangan sampai kan sudah tahiyat, jadi tidak perlu salawat. Satu rukun tidak beda. As-salatu ala nabi fihi, salawat pada nabi. Ai julusul akhir di waktu duduk yang terakhir. Ba'da faraghi min at-tasyahud, setelah tasyahud. Wa aqallus salat ala nabi, minimalnya salawat kepada nabi. Allahumma shalli ala Muhammadin. Dan itu orang paling minimalnya itu paling minimal sekali. Semakin panjang akan semakin bagus. Wa asyara kalam muslim anna salata ala al-ali la tajib. Jadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi itu tidak wajib, tapi sunnah. Wa ala alihi. Memang sholaita semua yang lain itu adalah sunnah. Wa huwa kadzalik bal hiya sunnah. As-sadisu yang ke-16 asyara, yang ke-16 at-taslimatul ula, salam yang pertama. Jadi salam yang pertama itulah yang wajib, sedangkan salam yang kedua itu tidak wajib. Makanya assalamualaikum warahmatullahi langsung pergi itu bisa. Tak sah. Wa yajibu iqaus salam halaku, wajib mengucapkan salam ketika duduk. Wa qulluhu assalamualaikum paling sempurnanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuhnya. Jadi minimal sempurnanya salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaminan wa shimalan, itu paling sempurnanya kiri kanan. Wasabi'a asyara, dan yang ke-17 yang terakhir niatu khuruji minas sholat, kita harus ada niat mau keluar dari sholat. Dari salam itu assalamualaikum warahmatullahi, sekaligus niatkan dalam hati kita mau keluar dari sholat. Wajhul marjuh, ini adalah pendapat yang diunggulkan. Hanya ada pendapat yang lemah mengatakan wakila la yajibu dzalika niatul khuruj, niat keluar dari sholat itu tidak wajib. Hanya ada pendapat yang lemah. Wa hadza wajhun wa asah, ini wa hadza wajhun, pendapat ini adalah pendapat al-asah. Al-asah itu yang sahih, paling sahih. Hanya yang ada unggul ada sahih. Sama-sama diutamakan. Kemudian yang ke-18 adalah tertib berurut kayak sebelumnya setelah disampaikan. Nah di sini ada pertanyaan. Ya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum sama Assalamualaikum. Lapan assalamu sama salam itu sama artinya. Hanya kalau satu ada alif tiada namanya alif tambahan. Assalamu sama salam. Assalamualaikum. Dengan assalamualaikum sama itu. Ya. Maka dari sini. Di sini juga bilang buat pakai waw tidak apa-apa. Wassalamualaikum boleh. Wajuzu wassalamualaikum waw. Kemudian ada lagi wajuzu alaikumussalam. Alaikumussalam ma'al karohah tapi hukumnya makruh. Waalaikumsalam. Coba-coba ya Pak. Boleh, tapi makruh. Ya Pak Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi. Biasanya kan orang tuh yang ada lagi pertanyaan? Banyak. Ya. Sholat Qobliyah Zuhur kan 4 rakaat. Ya. Ada yang mengatakan apakah bisa ya seperti salam. Ya, maksudnya satu salam atau bisa pakai tahiyat? Bisa. Tapi nanti pendapat itu nanti ibaratnya nanti di sini. Setelahnya nanti kita bahas. Sholat sunnah. Apa sholat sunnah kemarin sudah kah? Belum toh? Belum. Nanti kita bahas masalah yang itu. Ada lagi? Harus tanya Ustaz. Iya. Masalah ini ini kan di sini toh. Iya. Hari yang pertama saya nggak boleh tanya rambut. Apa ini sulit itu ada rambut sini kalau tanya rambut. Gimana? Yang tidak sah kalau semuanya rambutnya panjang selalu baru semuanya begini. Tapi kalau 1 biji 2 biji itu tidak ji. Hanya tidak sempurna. Kalau ada juga saya orang masuk sengaja itu sebegini sopirnya baru sembahyang itu. Gimana kan? Itu maksud saya. Kenapa kan tidak kasih begini itu kasih begini bagus-bagus tuh? Kenapa juga gunanya kita masuk kalau keluar juga rambut begini? Gimana kalau orang yang panjang rambutnya setiap dia sudah Tidak sampai membatalkan sholat, maksudnya tidak sampai 3 kali gerakan. Kan begini satu, tahan juga begini. Iya, tidak. Kecuali tidak begini, sambil duduk. Iya. Apa? Itu namanya dimaksudkan sholat. Agar sholatnya bisa sah. Baik. Sama dengan apakah sudah kembali? Seperti ya. Waalaikumsalam. Ayam begituan itu masuk ke lima salahatis sholat. Kalau ada masalah di situ, seperti kita kan berdiri itu kan lebih 3 gerakan itu berdiri itu, ya itu nggak boleh hasilnya kalau lebih 3 gerakan. Tapi karena masalahnya sholat maka tidak apa-apa dilakukan.
Maksudnya misalkan Itu kan kalau seandainya dia tidak lakukan, dia tidak tutup itu, toh, tidak tutup batal sholatnya. Harus ditutup. Tapi yang salahnya dia pakai dua tangan. Nah, kalau pakai dua tangan, kemudian gerakan 3 kali ke atas, hukumnya batal. Tapi itu kan bisa di satu tangan. Nah, itu. jangan bagi-bagi begitu. Kenapa harus bagi-bagi kecil terus? Kalau gerakan begini juga Gerakan kalau gatal itu begini, tangan saja. Iya. Itu pun dapat biar berulang-ulang. Kalau ini sampai 100 kali gerak-gerak tak apa. Yang penting jangan ininya, jangan ini yang gerak-gerak atau ininya. Dia caranya dia boleh gerak-gerak tangan, mata, bibir, tak apa. Iya, artinya kita ini kan ada juga yang bilang kan tidak dapat bekali kalau begini, padahal yang gerakan ini jangan. Iya. Habis begini dah, bosan lagi di sini. Berdoa kembali nih. Kalau 100 kali kan begini tidak apa-apa kan? Yang penting jangan begini. Apa begini? Jangan pakai. Baik, saya. Ada penyakitnya gatal itu. Aku tahu tidak gua. Ini tadi itu Di mata itu ya. Kenapa Ustaz? Kalau dia sudah berdoa, Ustaz, kalau dia bilang tak suka sama kita kita Melaksanakan ini biasa orang kan selama ini tangannya. Kita orang dulu pakai ini. Memang yang saya pernah dengar itu satu tangan yang keluar. Assalamualaikum. Kan begini dong. Nah, ini dia tutup. Ini yang terbuka juga. Berarti ikutan. Nah, jadi kalau yang begitu Allah alam bagaimana? Yang penting tidak sampai 3 kali gerakan. Tapi kau mas begini. Ya. Apa itu? Ya. Ya, oh. Ya itu tadi 1, 2, 3, 4. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini yang wajib. Nah, itu kalau begitu nggak boleh. Nggak apa. Seperti anu nanti apa? Anjing. Iya. Tidak boleh. Kalau laki-laki itu di luar, kalau perempuan di dalam. Tapi kalau salat berjamaah aja kalau begini, karena dia selihat orang salat berjamaah aja begitu lah. Ya, kalau sendiri boleh ini besar saja berjamaah bisa begini doa ini gitu dah. Kalau dia mesti begini kita kasih begini. Iya. Karena juga kalau sapnya nggak ada sebegini kayak gini. Oh itu terkadang itu kan niat. Oh, dia. Nah, di sini kan kadang orang tidak anu belum anu. Belum masuk. Terkadang ada orang yang seperti itu tidak bisa kita salahkan. Nah terkadang Allah itu mengganggu kita. Ada juga. Ya. Iya. Biasanya tuh kalau yang saya tahu saya begini, ada yang begini, ada dia yang begini. Allah alam. Tapi yang saya pernah dengar begini dia. Kalau kita sholat sunnah apa? Mau begini sama kita langsung kita harus begini. Ada kodenya itu berarti begini. Sholat sunnah atau begini. Kalau dia tetap ikut, ya tidak apa-apa lanjut saja. Niatnya dia, niatnya kita, niatnya kita, niat kita.
jangan jauh kita mungkin kita kesel jadi kita kan bikin sholatnya seperti mana biasa waktunya salam ya salam kita nanti anunya dia karena yakinnya dia seperti itu ya sudah begitu kita apa setidaknya sudah pernah sudah kita tegur kan sampaikan tapi jangan mendadak nanti rusak sholatnya tidak saya kayak pernah sholat di belakang cuma satu orang sih sini mau sholat itu tiba-tiba ada yang kasih begini kak kita tidak bicara kata sebegini baru kita pergi saya dengan langsung sepertiga salam sedikit langsung masuk itu mandi kalau tidak sadar dia langsung tiba-tiba ikut saja langsung ke kemana dia taruh di belakang Terus itu Pak Iqbal, ada kira-kira lihat kita atau kita berani bilang kan? Apa itu? Yang terbiasa kita sendiri, lihat sendiri salah. Maunya sendiri. Ya, tiba-tiba ada yang itu masuk, apa kita mulai lihat? Nggak perlu kita tetap lanjut seperti kita yang itu mau dia mereka yang kita. Tetap kita salah. Iya kita tetap sholat seperti biasa. Jadi menjadi makmumnya. Iya dia harus jadi makmum mantap. Tanya lagi. Tanya. Bagaimana seandainya ada imam, dia niat sholat sendiri. Contoh imam sini tuh, dia niat bukan imaman, dia niat sholat sendiri. Terus bagaimana itu? Maka dia akan mendapatkan sholat sendirinya, jamaah yang lain mendapatkan sholat berjamaah. Karena niatnya sholat sendiri dia. Itu nama susah kan tadi kita jalan sendiri. Ada juga Ustaz. Misalnya itu orang salat berjamaah 2 orang. Iya. Yang jajar begitu, Iya. tiba-tiba ada orang yang ikut di belakang. Itu cara bisa mundur dia itu mundur tuh. Iya. Cara mundurnya itu bagaimana itu? Kapan mundurnya? Kapan mundurnya? Kapan? Nah, nanti ada di sini pembahasannya. Al-Mubtilatus Shalah mundurnya tuh kapan mundurnya? Ya, misalkan orang tuh sementara salatnya dua orang kan sejajar begini. Setelah takbir. Iya. Allahu Akbar baru boleh begini. Terus yang di belakang kan ada 2 orang jadi tadi Iya. 2 orang kan 2 orang ini. 2 orang. Kalau sudah dengar kita takbir dia tepuk baru takbir. Setelah dia takbir baru kita mundur. Dan kita dulu mundur sebelum dia takbir. Satu kita mundur. Dan tidak jadi sholat. Ada belakang nanti takbir Allahu Akbar baru kita ikut. Baru kita mundur di belakang. Acara mundurnya. Ya. Kalau sampai udah tidak ada suara. Karena untuk ngerukuk dan ikut rukuk juga kelihatan di situ. Supaya sholat dulu asar. Jadi intinya kalau kita tidak tahu tak tidak ada hukum, tapi kalau sudah kita tahu nih langsung kita mundur. Yang penting jangan pas di belakang tadi sholat. Masalah mundurnya nanti ada caranya sendiri mundur. Ada cara nanti insya akan dibahas setelahnya. Besok itu baru masuk kepada sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnahnya sholat. Kenapa tadi? Yang terakhir tanyakan. Ya, terakhir ada yang bertanya lagi. Ada tanya lagi. Kalau bisa dirangkum dulu Ustaz dari Tanya dulu, tanya. wajib. Cuma Ya. sampai terakhir. Salam. Kalau iya, sholat bisa. pegang Mushaf HP atau gimana? Musab HP. Tidak ada salah. Pegang pakai sholat pakai HP, baca Quran. Hukumnya tidak apa-apa, yang penting tidak lebih dari 3 kali, tidak 3 kali gerakan ke atas. Tentu kan ada HP-nya di sini. Ambil HP, tuh, 1. Ambil HP 1 kali. Kan kalau bergerak tangan kan tidak apa-apa, tidak masalah bergerak tangan. Ambil HP pertama,
baru kembali lagi ke sini. Jadi kita ambil HP baru begini, kembali lagi ya, itu berkali-kali. Pertama ambil HP-nya, satu kali, kemudian begini nih, satu kali, cuma satu kali nih, baca, kembali lagi, dua kali. Jangan begini, baru begini, masih bisa pakai 3 kali tuh. Jadi Kembali dulu, Pak. kembali dulu. Berarti dimulai satu kali lagi. Iya. 1, 2, 1, 2, 3. Bisa. Iya. Makanya kalau kami itu biasanya pakaian apa? Meja baru maju. Kita yang maju berbaca. Kalau begini terawat. Padahal kalau Quran ini terawat. Karena kan kita tidak tersadar tuh, langsung begini, baru begini. Makmumnya terlalu cepat sehingga imamnya terlalu cepat sehingga makmumnya ini tidak bisa mengimbangi imam gitu. Mengimbangi imam kan kita boleh melambatkan sampai 3 rukun tawil. Makanya kalau lebih daripada itu langsungnya itu merokok niat berpisah dari imam. Sama dengan kalau imamnya terlalu lama. Imam terlalu lama baca 1 juz. Kalau kita sudah mau berak, mau buang air kecil, mau buang air besar, langsung memfollow dengan imam. Sama dengan kalau imam terlalu cepat, kita terlalu terlambat nih. Imam sudah masuk 2 rakaat, kita masih masih usaha selesaikan Al-Fatihahnya. Ya, kita boleh melambatkan cerita sampai rukun 3 rukun panjang. Rukun panjang itu rukuk, sujud pertama, sujud kedua. Selagi dia masih di antara itu, boleh kita melambatkan. Kurang lebihnya seperti itu. Ada lagi? Kalau berapa kita tidak boleh dikurangi. Iya. Tapi kalau surat Al-Quran, Iya. Jangan bisa maksudnya Pak Yasin, Allahu Akbar, boleh. Tapi kalau sebagian pendek sedikit pahalanya. masalahnya kan kalau kita bisa begitu kan, imam sudah sujud kita masih Iya, kurang lebihnya begitu. Insya Allah mungkin deh sudah punya metodenya. Insya Allah besok kita rangkum, kita rangkum mengenai rukun-rukun sholat yang 18 ini. Kemudian kita lanjut lagi sunnah-sunnahnya sholat. Mungkin saja yang bisa kita sampaikan. Kita niat menghadirkan orang lain lagi, biar kita tambah ramai. Karena dikatakan orang yang duduk ilmu saja itu paham tidak paham pasti besar pahalanya. Duduk tidak paham saja tetap besar pahalanya. Apalagi paham.